Selamat siang semua. Boleh berikan lambaian tangan, tanda kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya. Ada Pak Sugiono. Wow, saya ada melihat beberapa teman ada di sini, baik dari yang luar kota. Wow, luar biasa, dahsyat. Ya, saya senang sekali, bersuka cita sekali kalau siang hari ini sampai sore nanti, sampai jam 4.30, kita bisa berkumpul di Zoom ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Karena kita dalam keadaan sehat, kita bisa pakai media Zoom, kita bisa bertemu, kita bisa sama-sama belajar ya, nanti dari sesi Dr. Talk. Terima kasih untuk kehadirannya, dan saya ingin sekali menyambut teman-teman yang dari luar kota ya, bahkan saya melihat ada yang dari Pontianak, dari Manado, dari Palu, bahkan ada yang dari luar negeri ya, bisa gabung bersama kita ya pada hari ini. Ini adalah satu momen yang tidak terlupakan, masa pandemi kita bisa mengumpulkan teman-teman dari berbagai penjuru dunia dan daerah ya di dalam satu kotak yang kecil ini yang dinamakan dengan layar Zoom ya. Wow, thank you so much ya buat teman-teman untuk kehadirannya, dan juga buat teman-teman yang ada di Jakarta. Thank you untuk kehadirannya semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sore hari ini kita akan belajar banyak tips dan cara yang akan di-share, dipaparkan oleh Dr. Laimena Yusak. Oleh sebab itu, siapkan pulpen, ya, siapkan juga kertas untuk mencatat bila diperlukan. Dan nanti pada akhir sesi ada Q&A, silakan nanti Bapak Ibu sekalian boleh bertanya. Tentunya kita akan buat satu kerapian dalam acara. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau untuk bertanya, silakan nanti pakai ya fasilitas yang namanya raise hand ya, di sudut kanan bawah dari layar Zoom ini ada yang namanya reaction, di sana itu ada namanya raise hand. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas itu. Jadi nanti host-nya itu akan melihat siapa yang akan bertanya duluan, sesuai urutan itu kami akan menampilkan dan berkenan untuk boleh bertanya kepada Dr. Yusak secara langsung. Oke, nah dengan tidak berpanjang lebar lagi, tentunya Bapak Ibu ada melihat background-nya saya ya. Ada tulisan he and me. Kelihatan jelas nggak ya? Kalau jelas tolong acungkan jempol dulu supaya saya bisa pastikan background saya kelihatan. Wow, thank you. What is he and me ya? He and me ya. Ini adalah satu nama produk yang hari ini mensponsori kita dalam perjumpaan kita bertemu dengan Dr. Yusak ya. Oke, nah dokternya juga sudah standby, tapi kita akan sambut bersama-sama nanti ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya izinkan untuk sharing ya PowerPoint-nya saya buat Bapak Ibu sekalian. Yes, nah this is he and me yang saya maksudkan ya. Nah, give your body a chance. Tiap kali bolak-balik, saya tidak jemu-jemunya selalu menyatakan juga buat diri saya, buat teman-teman, buat keluarga saya, berikan kesempatan untuk tubuh Anda dipelihara, ya dirawat dengan kasih. Nah, tentu dengan berbagai cara orang bisa merawat tubuhnya. Ya, lain halnya kalau kita bilang orang tidak peduli, tapi kalau yang mau merawat, dia pasti akan mencari produk-produk yang terbaik dan yang pasti jaminan kualitasnya yang bisa memberikan kenyamanan dan juga kemampuan untuk mereka miliki. Nah, dalam filosofi perencanaan strategis perusahaan, ya PT Kanai International Indonesia ada di Jakarta, ya, tapi pusatnya ada di Guangzhou. Nah, salah satu produk dari PT Kanai International itu ada namanya He and Me, ya. Dan mereka sudah merancang sangat luar biasa, rangkaian industrinya sangat lengkap sekali, ya. Ada R&D-nya yang berbasis di 3 negara, yaitu Guangzhou, Osaka, Jepang, California, Amerika, dan juga desainnya tidak main-main. Mereka dengan 2 pusat desain terkenal di dunia, yaitu di mana? Ya, di
Paris ya, dan juga di Taiwan. Dan juga produksinya ada di 2 tempat. Jadi produksi khusus produk HNMI ya, ini bukan sebagai OEM, no. Tapi kita sendiri punya produk, maksud saya itu ada pabriknya, yaitu ada di Guangzhou dan di Jepang. Nah, yang di Jepang itu adalah khusus untuk matrasnya yang sangat luar biasa. Nanti akan saya lanjutkan, saya akan jelaskan bagaimana manfaat dari teknologi produk matras ini bagi kesehatan tubuh kita saat apalagi masa pandemi seperti ini ya. Itu laris manis sekali dan sampai harus ada yang inden. Nah, pemasarannya ya itu sudah luar biasa, logistiknya itu juga mereka pengirimannya sudah sangat luar biasa, jadi tidak ada masalah, dan tentang keuangan dan sebagainya, ini adalah company yang sangat luar biasa. Kita tahu semua China ini sekarang sangat-sangat luar biasa secara perekonomian dan juga untuk teknologi, they are I think is number one already loh ya, karena apapun sudah ada dan bahkan nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana teknologinya di dalam produk-produk yang kita miliki di HNMI and Balleray. Nah, untuk product positioning-nya ya, ada 5 poin istimewa yang harus kita pahamin. 1, dipakainya itu nyaman sekali ya. Nah, yang kedua, fungsinya itu pada area-area yang tertentu dia sudah combine dengan segala teknologi dari East and West. Nah, jadi sangat luar biasa. Harganya bagus sekali, sangat pantas. Ya, bergaya modern, nanti saya akan tunjukkan ya, dan juga keampuhannya. Nah, sedikit sharing di awal pertemuan kita sore hari ini ya. Untuk produknya saya sudah pakai dari tahun 2012 ya, sampai saat ini produknya itu masih bagus banget. Dan bahkan ada saudara juga yang sudah pakai bertahun-tahun, udah sekitar 7 tahunan lebih, dia itu kagum. Dia bilang tiap kali saya cuci tapi tidak pernah melar. Wow, that's the quality ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, produk efektivitasnya ya, ini memadukan keunggulan teknologi terbaik dunia. Kita tahu teknologi terbaik di dunia yang saat ada sampai saat ini yang diakui dunia adalah salah satunya USA. Ya, nah ini Kanai bekerja sama dengan Amerika untuk membeli teknologi spektrumnya. Nah, kalau China itu adalah teknologi kesehatan meridiannya, dan Jepang untuk teknologi fibernya, ya. Kalau Jerman untuk pengerjaan presisinya itu benar-benar sangat luar biasa, dan juga untuk yang bahan-bahan halusnya, yang bagus, yang indah-indahnya, kerjasamanya langsung dengan Prancis. Nah, kelima negara yang berteknologi tinggi ini, inilah yang dipadukan membuat atau memproduksi produk-produk untuk HNMI. Ini sangat luar biasa ya. Dan belum saya temukan produk seperti ini yang ada sampai saat ini, yang canggih, ya, berteknologi tinggi, tapi yang nyaman dipakai. Dan tentunya itu manfaatnya yang paling utama ya, bukan cuma kenyamanan pakainya, tapi bermanfaat untuk kesehatan. Nah, distribusi bisnisnya sudah mencakup Asia, Eropa, Amerika, bahkan sebenarnya Australia, ya. Dan almost boleh kita katakan itu sebenarnya akan menjara kepada seluruh dunia. Tapi karena ada masa pandemi hampir 2 tahun ini mempengaruhi kepada pergerakan kecepatan dari pengembangan distribusi bisnisnya PT Kanai ini juga ya. Kita tahu lah ya, semua berdampak. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan, bukti-bukti yang sudah ada, yang luar biasa, ya. Salah satunya yang Eropa yang saya ingin tunjukkan adalah tahun 2017 itu sudah diresmikan di Paris, ya, Prancis, yaitu ada galerinya yang sudah kita beli loh ya, bukan sewa tempatnya, tapi kita beli tempatnya. Ini sangat luar biasa. Tempatnya di mana, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah di jalan utama dari Paris. Kalau ada yang bisa nebak, pasti sudah tahu tempatnya di mana, yaitu di Jalan Champs-Élysées. Champs-Élysées ini tempatnya kita juga ambil tempat yang strategis, tidak main-main.
head to head dengan Louis Vuitton. Wow, luar biasa. Ya, nah jadi kalau barang kita sudah bisa masuk tembus kepada dunia Eropa, ini nggak main-main. Bapak Ibu nggak usah sanksikan lagi. Karena QC untuk masuk kepada dunia Eropa, Amerika, ya negara-negara lain yang top-top dunia, itu mereka itu butuh QC yang sangat-sangat detail sekali, dan itu sudah kita lewati dan sudah disetujuin dan lolos, ya. Nah, kantor kita dan pabrik juga ada di Jepang. Nah, Jepang ini pabriknya itu adalah khusus untuk pembuatan matras kita. Ya, nanti akan saya sekilas menjelaskan tentang matras. Nah, kantor pusat untuk Asia Tenggara, ya Asia Tenggara itu ada di Kuala Lumpur, negara jiran kita, ya. Nah, tentunya ya kita juga ingin tahu nih kalau di Indonesia ada di mana nih. Nah, di Indonesia ada kantor pusatnya di Nyo Soho. Kalau Bapak Ibu mungkin yang di luar kota, Nyo Soho di mana ya? Oke, saya kasih kata kuncinya, yaitu sebelahnya tetangganya Mall Taman Anggrek. Oh yes, Taman Anggrek saya ngerti. Nah, sebelahnya Taman Anggrek ada Central Park. Itulah berkaitan sambung dengan Nyo Soho, dan kita ada di lantai 15 Soho Capital Office Building. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nanti after pandemi, bagi yang luar kota mau berkunjung silakan. Let's we meet ya together di kantor ya. Wow, sudah kangen sekali semua ya, ingin berjumpa. Di balik dari kesuksesan ini semua pasti ada orang yang menjadi salah satu pencetusnya. Ya, siapa dia kira-kira? Nah, inilah dia Mr. Sima Xiong. Beliau adalah founder dari He and Me ini. Ya, beliau ini orang yang sangat luar biasa, very humble, tapi berinovasi tinggi sekali. That's why bagaimana Anda melihat dia bisa mengkolaborasikan 5 negara menjadi satu bahan produk garment ataupun matras ataupun yang lainnya menjadi bahan kesehatan buat kita semua untuk pakai sehari-hari. Nah, inilah beliau ya. Kita beri tepuk tangan buat Mr. Sima Xiong yang luar biasa. Dan tentunya beliau ini tidak main-main. Di belakang beliau ini ada tim-tim yang sangat solid dan sangat kuat. Ya, selain dari tim R&D tentunya ya, tim manajemennya sangat-sangat luar biasa. Ya, saya sendiri kagum terhadap beliau untuk segala jeripaya untuk membuat sampai dunia bisa mengakui made in China sekarang tidak boleh disangsikan lagi. Wow, keren. Nah, tentunya pada siang hari ini yang kita tunggu-tunggu juga, acara puncak kita itu adalah sesi ya Dokter Talk bersama Dr. Laimena Yusak ya. Oke, kayaknya kita mengundang Dr. Laimena Yusak dulu ya. Dalam temanya tips dan cara survive di masa pandemi. Kami persilakan Dr. Yusak. Saya akan operkan kontrol ini dulu ke Dr. Yusak karena beliau akan mempresentasikan buat kita semua. Oke, saya sudah lemparkan remote controlnya. Silakan Dok, dicoba dulu. Boleh mungkin di unmute? Sudah, oke. Sudah. Yes. Ya. Silakan Dr. Yusak. Ya. Boleh mungkin kita bincang-bincang dulu sebentar ya Dok, sebelum dokter ini ya. Nah, Dr. Laimena Yusak ini salah satunya ya, keahlian beliau itu adalah ekspertisnya adalah tentang alergi ya Dok ya, dan tentang radiasi. Tapi hari ini Dok, kita tidak ngomong kedua hal itu dulu karena ada yang lebih prioritas saat ini adalah bagaimana membantu teman-teman kita, Bapak Ibu kita sekalian, how to survive masa pandemi ini ya. Nah, waktu dan tempat kami persilakan buat Dr. Laimena Yusak. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Mel. Selamat siang semua peserta dari mana aja nih ya. Sudah lumayan banyak. Sudah 540 ribuan peserta nih kalau dilihat.
Ya, senang sekali bisa kumpul dan hari ini saya akan membagikan tips bagaimana kita bisa supaya bisa melewati pandemi ini ya dengan selamat. Sebelumnya saya buka dulu dengan report ya statistik pada tanggal 31 Desember 2019 itu ada 169 juta orang di dunia ya yang terpapar COVID-19. Jadi banyak sekali, itu 2019. Yang meninggal aja sekitar 3.520.000. Nah, waktu itu dokter-dokter di Indonesia aja sudah hampir mendekati 1.500-an yang meninggal ya. Kemudian 2017 orang yang depresi itu cuma 3%, sekitar 3%. 2020 menjadi 25% yang depresi. Artinya apa? Apakah kita akan ambil bagian yang 25% ini? Nah, ada pertanyaan penting, dua pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada yang mendengar. Pertama, kapan pandemi ini akan berakhir? Kira-kira kapan? Kedua, apakah kita sudah mulai cemas, khawatir, takut, resah, menunggu giliran nih, kapan waktunya saya terpapar? Ya, karena ini semua pasti menunggu nih, kapan saya kena, kapan saya terpapar. Ya, karena sudah melihat peledakannya luar biasa sekali ya. Sekarang klaster keluarga yang paling banyak. Nah, untuk itu saya akan ajak kita semua untuk bisa selamat melewati pandemi ini sampai akhir. Ya, kalaupun pandemi virusnya datang, itu cuma numpang lewat. Bagaimana caranya? Ikuti kisahnya di sini ya. Jadi kita mulai dulu dengan definisi sakit. Itu kondisi tubuh yang tidak stabil. Ya, seseorang yang sakit itu pasti kondisi tubuh tidak stabil. Dia tidak pernah menjadi stabil dan kembali bahkan menjadi tambah buruk. Nah, orang tidak sakit, tapi belum tentu dia sehat. Sering kita dengar, gimana kabarnya, baik, sehat. Tetapi dia susah tidur kalau malam. Nah, itu tandanya dia sehat, tapi bermasalah. Kemudian susah untuk konsentrasi, ya. Terutama sekarang anak-anak banyak mengalami susah konsentrasi, ya. Kemudian beberapa remaja sudah mulai mengalami rambutnya mulai rontok. Ya, ini juga tanda dia sehat secara fisik tetapi bermasalah. Kemudian mulai jatuh dalam stres. Ya, inilah kondisi-kondisi orang yang sehat tapi bermasalah. Nah, kenapa kita bisa sakit? Kita bisa sakit hanya ada dua pola. Satu pola hidup, ya, satu pola pikir. Ya, cuma dua itu yang bikin kita sakit. Pola hidup yang bagaimana yang membuat kita sakit? Dari apa yang kita makan, ya. Jadi ini penting sekali, dari apa yang kita makan. Makanan seperti apa sih yang bikin kita sakit? Nah, inilah di mana gula tinggi, minyak trans tinggi, karbohidrat tinggi. Nah, inilah yang membuat kita jadi sakit. Ya, makan tidak salah. Ya, sekali lagi, makan tidak salah. Menikmati makan tidak salah. Yang salah adalah jenis yang kita makan. Ya, jenis yang kita makan itu yang jadi masalah. Yang kedua, malas gerak. Ya. Nah, ini sekarang banyak orang-orang yang sekarang WFH jadi malas gerak. Ya, seperti ini. Menurut data Riskesdas tahun 2018, penduduk ya Indonesia itu 88 juta orang itu kurang gerak. Stanford University 2017 melakukan penelitian tentang manfaat jalan kaki. Nah, ternyata 10.000 langkah kaki per hari itu bisa bakar 300 kalori. Ya. Dan penduduk dunia rata-rata melakukan 5.000 langkah per hari. Orang Hong Kong lebih tinggi, 7.000 langkah per hari. Orang Indonesia cuma 3.000 langkah per hari. Nah, jadi dampak dari kurang gerak ini apa? Hormonnya tidak aktif. Jadi orangnya lagi cepat tua. Ya, cepat mudah stres dan menghambat produksi sitokin dan interleukin
yang merupakan sistem imun tubuh untuk menahan dan melawan virus. Ya, jadi orang mager itu dampaknya banyak sekali. Nah, yang ketiga adalah kurang tidur. Ya, nah, pemulihan sel itu terjadi pada saat kita tidur. Ya, jadi tidur ini sangat penting sekali. Dulu ada istilah bahwa tukang tidur, dasar males. Tetapi tidak untuk sekarang ini. Justru tidur itu dibutuhkan untuk pemulihan sel-sel, ya, supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita bisa recovery kembali. Ya, Ronald Reagan dan Margaret Thatcher itu termasuk orang yang insomnia, ya, termasuk orang yang susah tidur. Hari tuanya mereka mengalami namanya demensia, ya, karena kurang tidur. Ya, jadi tidur 8 jam satu hari, terutama malam, kualitas tidur dijaga. Tidur siang tidak bisa menggantikan tidur malam. Ya, jadi pentingnya adalah tidur malam. Nah, ini pola hidup, ya. 3 poin ini aja yang penting. Sedangkan pola pikir apa yang bikin kita jadi galau, takut gagal, padahal belum mencoba, ya, berpikir ke depan, waduh nanti makin buruk, ini pandemi ini kapan selesai, kita nggak tahu, akhirnya kita menjadi galau. Kemudian pikiran negatif, ya, pikiran negatif itu jadi selalu berpikir yang salah, ya, selalu salah, ya, tidak pesimis, selalu pesimis dan tidak optimis, ya, orang yang berpikiran negatif. Kemudian stres karena lingkungan, dia merasa frustasi, merasa gagal, merasa kesepian, menyalahkan orang lain, dan orang-orang yang stres seperti ini biasanya mengalami gangguan di pencernaannya. Padahal imun sistem terbesar itu ada di sistem pencernaan kita. Jadi kalau sistem pencernaan kita tidak baik, pasti kita gampang sakit. Ya. Nah, faktor penyebab penyakit dewasa ini adalah spiritual, ya, 50%. Kemudian psikis, ya, orang yang mudah khawatir, ya. Biasanya orang mudah khawatir ini sering mengalami nyeri punggung, ya, 25%. Kemudian sosial, ini 15%, ya. Jadi mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung, orang yang bermasalah dengan sosial, ini biasanya susah tidur nih, ya, insomnia lagi. Kemudian baru secara fisik, ya, 10%, ya, seperti TBC, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dan stroke. Nah, ada seorang profesor di Jepang melakukan satu riset, dia menemukan satu kesimpulan bahwa penyakit mah atau lambung itu bukan karena faktor makanan semata, tetapi didominasi oleh orang stres, ya. Kemudian kolesterol itu juga bukan karena terlalu banyak makan lemak, tetapi karena malas gerak yang berlebihan, mager, ya. Kemudian diabetes, ya, bukan karena gula semata, tetapi egois dan keras kepala yang terlalu berlebihan, ya. Nah, kemudian hipertensi juga bukan karena terlalu banyak makan yang asin-asin, tetapi kesalahan dalam mengelola emosi, ya. Kemudian asma bukan karena suplai oksigen yang ke paru-paru terlambat atau terhambat, tetapi karena sering kesepian, sering sedih, ya, sehingga membuat oksigennya kurang. Kemudian liver, ini juga bukan karena kelelahan atau pola tidur yang salah, tetapi karena suka ngegosip, ya, suka ngerasanin. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jantung koroner. Ya, jadi jantung koroner juga bukan karena aliran darah ke jantung yang terhambat, tetapi karena sering gelisah, ya, ketidaktenangan yang membuat orang jadi seperti cemas, ya. Bagaimana menjaga imunitas dan kebugaran di saat pandemi? Ada 5 langkah sederhana, mudah dan murah
tapi hasilnya tidak murahan, ya. Ya ini kita minum, ya. Nutrisi yang paling utama adalah air putih yang memberi fungsi kehidupan dan mempertahankan hidup kita, ya. Tubuh kita 75% air, 25%-nya zat padat. Otak kita 85% air. Jadi kalau kita kurang cairan, akan hilang konsentrasi, jadi hun-hun, ya. Tubuh kalau kekurangan air 4%, kita udah mulai lemes, ya. Begitu kita 10% kekurangan cairan, sudah mulai jatuh sakit, sudah mulai demam. Nah, 20% kita kehilangan cairan, kita bisa menyebabkan kematian. Jadi sering-seringlah minum meskipun tidak haus. Air yang baik adalah air putih, ya. Dia bisa membantu membersihkan usus, ya, memperbaiki sirkulasi dalam tubuh, ya. Jadi manfaat air putih ini banyak sekali. Yang kedua adalah makan, ya, dengan berbagai jenis makanan yang terdiri dari karbohidrat, ya, protein, lemak, dan mineral, mikronutrien. Yang ini adalah makronutrien, sedangkan ini adalah mikronutrien, sayur dan buah, ya. Jadi kita makan harus seimbang. Kemudian apa yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana cara memasaknya, ya, supaya jangan salah. Cara masak salah, enzimnya rusak, kita nggak mendapatkan nilai gizinya. Kemudian alat masak pun yang digunakan, ya, itu juga penting diperhatikan. Nah, ini contoh pasangan karbohidrat yang harus kita hindari, ya, mie dengan nasi, ya, ini karbohidrat yang harus kita hindari. Dan protein yang harus kita hindari adalah ini, sosis, daging olahan, bacon. Kalau lemak apa yang harus kita hindari? Gaji, ya, mentega, minyak kacang. Ini yang harus kita hindari, ya. Yang keempat, yang ketiga, olahraga, ya. Kenapa kita olahraga? Dengan berolahraga kita akan meningkatkan dan mengaktifkan yang dinamakan mitokondria. Ya, dia meningkatkan HDL. Jadi lemak kita dibakar, ya. Menguatkan otot tubuh, otot-otot jantung, dia membakar juga gula, protein, lemak yang berlebih, ya. Mengurangi juga nyeri-nyeri sendi, ya. Meningkatkan sistem imun kita sehingga kita tidak mudah lelah dan hasilnya adalah panjang umur, ya. Nah, ini salah satu manfaat dari aktivitas fisik, ya. Bisa menurunkan berat badan, mengendalikan tekanan darah, ya, mencegah keropos tulang, ya, menurunkan kadar gula, kolesterol, meningkatkan imun tubuh, dan banyak sekali manfaat-manfaat dari olahraga. Padahal olahraga itu murah, ya, sangat sederhana sekali. Tinggal kita mau apa tidak, ya. Nah, yang keempat, yang paling mahal adalah tidur yang pules, ya, tidur yang nyenyak. Seperti saya tadi bilang bahwa tidur adalah yang paling penting, ya, di mana jam biologis pada saat kita tidur, ya, dia akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Pada saat kita tidur terjadi yang namanya irama sirkadian. Irama sirkadian ini dia akan mengeluarkan melatonin di saat jam 9 malam. Pada saat kita tidur jam 9 malam dengan lampu yang digelapkan, maka melatonin akan keluar. Dan dia berakhir keluar sampai jam 7:30 pagi, ya. Jadi kita harus memperhatikan jam biologis atau irama sirkadian ini, ya. Kenapa? Karena kalau tidur kita tidak pules, terganggu, maka ada yang namanya sel penindas, sel kanker, itu akan aktif. Jadi orang-orang yang sering begadang, tidur malam, itu akan memancing timbulnya sel kanker. Kenapa? Karena melatoninnya berhenti bekerja, tidak bekerja. Padahal melatonin ini paling penting adalah dia merupakan satu antioksidan dan anti-cancer.
Ya, dia antioksidan dan anti kanser. Dia yang mengatur kerja hormon estrogen pada wanita, sehingga kalau estrogennya meningkat tinggi, pasti akan terjadi kanker payudara. Sedangkan pada pria, dia mengatur hormon testosteron. Jadi kalau orang laki tidurnya kacau, ya, kurang memperhatikan tidur di malam harinya kurang dari 8 jam, testosteronnya meningkat, pasti akan muncul namanya kanker prostat. Ya. Jadi kalau orang yang suka begadang, ya terpaksa harus minum melatonin, ya. Seperti itu, ya. Dan yang merusak, ya, yang merusak irama sirkadian ini ada dua, ya. Tadi begadang saya sebutkan, yang satu radiasi. Nah, sekarang kita cenderung kalau tidur selalu bawa ngeloni HP. Nah, itulah yang jadi masalah sekarang, ya. Tapi karena sudah dilatih Bu Mel, kita tidak cerita tentang radiasi, jadi saya kunci dulu tentang radiasinya, ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah happy, ya. Buku Power versus Force karangan David Hawkins, dia ada pengaruh vibrasi getaran yang meningkatkan atau menurunkan imunitas kita, ya, vibrasi getaran. Virus COVID itu memiliki rentang vibrasi 5,5 Hz. 5,5 Hz. Ya. Jadi kalau di atas 25 Hz, virusnya akan mati. Ya. Nah, kapan getaran frekuensi rendah itu terjadi? Ya, pemicunya adalah rasa takut, cemas, stres, tegang, marah. Orang marah, sistem imunnya ngeblok 6 jam. Langsung berhenti tuh sistem imunnya. Jadi kalau marah, ya marah dengan senyum. Bisa nggak tuh ya? Marah tapi senyum. Kemudian benci, keserakahan, ya, panik. Nah, tempat yang bermasalah, yang memiliki frekuensi rendah, itu adalah rumah sakit. Makanya kenapa teman-teman saya yang nakes banyak yang berguguran. Karena mereka dengan kerja di bawah getaran dengan frekuensi yang sangat rendah, ditambah dengan stres yang sangat tinggi, ya. Jadi rumah sakit, penjara, bunker di bawah tanah itu mempunyai frekuensi yang rendah. Kemudian frekuensi yang tinggi itu seperti apa? Happy. Orang happy frekuensinya akan naik. Tertawa, senyum, ya. Asal jangan tertawa sambil menangis, ya kan? Bernyanyi, bersyukur, mengadakan bakti sosial, bermeditasi, menikmati alam, ya, olahraga dan berjemur. Nah, itu memiliki getaran frekuensi tinggi. Dan di antara semua itu, yang paling tinggi getarannya di antara level 120 sampai 350 Hz itu pada saat kita berdoa. Jadi sering-seringlah berdoa. Makanya frekuensi getaran tubuhnya akan naik tinggi, ya, naik pesat. Nah, bagaimana kita bisa mencegah dan terhindar dari virus corona? Ya, ini penting, ya. Jadi kita jangan lupakan 5M, ya. Pakai masker, mencuci tangan, ya, terus menjaga jarak, ya. Protokol kesehatan benar-benar harus kita jaga. Kemudian menghindari kerumunan, ya. Sekarang ini 5 orang kumpul pasti 6 yang positif, ya. Jadi 5 orang kumpul 6 yang positif. Dan menghindari, ya, bepergian, ya, mobilisasi, ya, seperti itu. Ini yang prokesnya. Sedangkan M yang satu lagi adalah kita menjaga mitokondria kita, ya. Jadi 5M plus 1M yang ini. 1M ini adalah mitokondria. Ini harus kita jaga. Karena metabolisme tubuh terjadi di sini. Dia yang menghasilkan energi untuk sel-sel kita. Sel kita bisa hidup kalau mitokondria bekerja.
dia mensuplai energi. Jadi oksigen yang kita hirup, makanan atau nutrisi yang kita makan diolah di sini menjadi energi. Sehingga sel, dan ini adalah organ penting untuk merupakan pabrik penghasil energi untuk sel-sel tubuh ya. Nah, mitokondria ini menghasilkan yang namanya glutathione ya, di mana sebagai antioksidan ya, antioksidan dan juga detoks alami. Dan dia merupakan penunjang untuk sistem imun, mencegah terjadi peradangan pada komorbid ya, supaya tidak terjadi yang namanya badai sitokin. Nah, apa yang bisa menyebabkan mitokondria kita rusak? Penting sekali, ini yang mesti diperhatikan. Ya, apa sih yang bisa menyebabkan? Kembali lagi, saya ulang-ulang berkali-kali, ternyata apa yang kita makan. Ya, apa yang kita makan, junk food seperti ini, inilah yang bisa membuat mitokondria kita rusak, karena dia merupakan racun buat mitokondria. Ya, kemudian radiasi, ya, sinar UV, polusi, itu juga bisa menyebabkan mitokondria kita rusak. Ya, kita kekurangan mikronutrien seperti vitamin-vitamin ini ya, zinc, biotin, kalium, omega 3, Q10, vitamin A, vitamin C, ini juga bisa menyebabkan mitokondria kita rusak. Ya, apalagi yang bisa membuat kita rusak mitokondria kita? Nah, racun-racun yang dari makanan ya, pengawet, perasa ya. Sekarang ini makanan-makanan kan banyak diformalin, dikasih borak, dikasih perasa, dikasih pewangi, pewarna ya. Kemudian racun-racun yang kita dapatkan dari alat masak yang tidak bagus ya, merkuri, arsenik ya. Kemudian ada obat-obatan juga yang sering-sering kita minum ya, obat antibiotik ya, obat penurun panas ya, obat kolesterol, obat-obat kanker, ini semua yang bisa merusak mitokondria kita. Jadi kalau mitokondria kita rusak, apa yang terjadi? Muncullah penyakit degeneratif ya, kegemukan, udah pasti. Saya beberapa kali dapat sekarang anak-anak usia muda, umur masih 16 tahun, wanita, itu mempunyai kadar gula yang 700. Sampai maminya bingung, harus diapain ini? Ya, karena dia biasa memesan makanan lewat Gojek online. Junk food, minum-minum yang boba-boba seperti itu, ya. Dia lakukan itu sepanjang hari, setiap hari, ya. Akhirnya gula darahnya mencapai 700. Satu lagi anak laki umur 22 tahun. Begitu dicek trigliseridnya, kolesterolnya mencapai 700 juga. Anak itu ternyata tiap malam tidur sampai jam 3, jam 4 pagi, dan selalu sarapan mie instan. Tengah malam, 2 bungkus. 2 bungkus. Ya, mie instan. Trigliseridnya sampai 700. Anaknya kurus, tetapi kolesterolnya tinggi. Ya. Nah, jadi sekarang usia penyakit, usia kematian tidak lagi mengikuti usia. Oh, dulu usia tua bisa meninggalkan, tapi sekarang tidak. Sekarang nih usia-usia muda. Pasien-pasien saya yang kena COVID justru yang paling banyak bermasalah itu yang usia muda. Ya, yang kelimpungan. Kalau yang pertengahan orang tua malah selamatnya cepat, 5 hari beres. Ini ada yang sampai hampir 1 bulan. Ya, karena gaya hidup, kualitas hidupnya jelek. Salah satunya peminum alkohol, ya, perokok, ya. Jadi anak-anak muda ini dengan makan makanan junk food seperti ini itu akan sangat-sangat rentan terhadap COVID karena bisa bikin peradangan. Dan begitu peradangan dia akan sakit. Begitu kena COVID, wassalam. Ya. Apalagi penyakitnya hipertensi, ya, penyakit jantung koroner, ya, kencing manis, kolesterol. Dan akhirnya kalau kita terpapar dengan COVID,
makanya ujung-ujungnya adalah kematian. Ya, jadi jagalah mitokondria kita jangan rusak. Ya, sederhana, bagaimana pola minum, pola makan, pola istirahat, olahraga, dan tetap happy. Ya, sederhana tapi susah dilakukannya ya. Bagaimana juga supaya menjaga agar mitokondria tidak rusak, kembali lagi saya ingatkan. Makanan, ya, kembali lagi makanan yang kita makan. Pilihlah jangan pilih makanan-makanan yang seperti ini, ya, yang karbohidrat tinggi, gula tinggi, ya, karena inilah penyebab rusaknya mitokondria kita. Kemudian berolahragalah di bawah terik matahari, ya, 30 menit cukup. Ya, kalau bisa lebih silahkan, tapi paling maksimal 1 jam 1 hari di bawah terik matahari. Kemudian berpuasa, ya. Berpuasa ini sangat bagus sekali ya. Dia bisa mencegah kerusakan akibat radikal bebas, ya. Jadi puasa ini membuat sel-sel yang rusak dimakan oleh bagian sistem imun tubuh kita, sehingga regenerasi sel bisa berjalan. Ya, kemudian apa? Makanlah buah alpukat, ya, kalau bisa 1 hari 1 kali, ya. Nah, hindari paparan radiasi, ya. Tapi kita sekarang susah karena WFH, sekolah online. Saya sudah banyak juga mendapatkan pasien-pasien yang mulai terpapar, termasuk guru dan dosennya, ya. Cuman karena saya lagi sibuk nangani COVID, jadi sementara saya bilang hold dulu ya. Nanti baru kita lanjut untuk pengobatannya ya. Jadi yang seperti ini hidup dengan radiasi ini biasanya umurnya nggak akan panjang ya. Nah, sekarang satu lagi peranan vitamin D sebagai penangkal, ya, penyembuh dan pencegah kematian akibat virus COVID-19. Pandemi COVID-19 ini bisa terjadi karena pandemi vitamin D. Ya, sekali lagi, pandemi virus COVID terjadi akibat pandemi vitamin D. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena kadar vitamin D kita terlalu rendah. Ya, sekarang apa peranan vitamin D? Banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya bisa inikan. Dia mengurangi peradangan, mengurangi autoimun. Jadi orang-orang yang autoimun biasanya vitamin D-nya rendah. Ya. Dia bisa meningkatkan juga fungsi otak, memperlambat pertumbuhan sel kanker. Nah, vitamin D ini awalnya tuh digunakan untuk terapi kanker, ya. Tetapi gara-gara COVID merajalela, ternyata rahasia vitamin D jadi terbongkar saat ini, ya. Jadi vitamin D dengan mitokondria itu merupakan invisible masker, ya, masker yang tidak terlihat yang melindungi kita, ya. Jadi mitokondria dengan vitamin D adalah invisible masker, ya. Nah, vitamin D bila dikombinasi dengan VCO, dia akan mengaktifkan namanya gen antivirus, ya. Dia mengaktifkan sel T, sehingga kalau virus COVID mendekati kita, dia akan ditendang keluar lagi. Sehingga biarpun ini banyak virusnya, dia akan ditendang keluar, sehingga waktu kita di swab, mau sampai berkali-kali, hasilnya selalu negatif. Itu sudah saya buktikan dari 2020, awal pandemi pertama. Waktu itu kadar vitamin D saya baru cek juga, baru tahu ternyata 45. Kontak awal saya itu bulan Februari dengan sepasang suami istri. Tanpa masker, dia nggak tahu dia sakit, saya juga nggak tahu kalau dia ini. Kita sama-sama tanpa masker. Tapi besoknya mereka masuk rumah sakit Wisma Atlet, suaminya masuk di Kelapa II Siloam. Wah, geger lah. Saya juga sempat was-was juga nih, waduh, kena COVID ternyata pasiennya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, kenapa? Masih aman-aman aja. Lalulah saya melakukan PCR. Sampai 7 kali saya dicolok. Ya,
dan selalu hasilnya negatif, negatif, negatif. Sejak saat itu vitamin D tubuh saya tingkatkan. Dari 45, 3 bulan kemudian saya kenjot lagi sampai ke angka 164,5. 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian saya genjot lagi. Tanggal 1 Juli kemarin vitamin D saya sudah di level 199,5. Nah, karena saya harus berhadapan dengan varian Delta yang amat sangat ganas, ya. Dan puji Tuhan, saya masih bersyukur Tuhan masih melindungi saya lewat vitamin D. Jadi saya selalu meluangkan waktu untuk berjemur, olahraga, berjemur, ya. Karena vitamin D ini yang paling penting untuk menangkal, menyembuhkan dan mencegah kematian, ya. Nah, tiga tingkatan, ya. Kembali lagi saya bilang dia untuk mencegah penyakit, ya, mencegah penyakit, terus menyembuhkan penyakit, ya, penyakit autoimun. Jadi orang-orang yang alergi, orang yang autoimun, orang yang kena kanker, darah tinggi, kencing manis atau semua penyakit tiroid apapun itu menunjukkan bahwa kadar vitamin D-nya rendah, sehingga sistem tubuhnya tidak bisa melawan reaksi dari tubuhnya sendiri, ya. Yang ketiga, dia adalah mencegah kematian, terutama mencegah kematian akibat COVID, ya. Yang kenapa bisa meninggal karena badai sitokin tadi, ya. Jadi vitamin D itu bukan suplemen opsional, artinya boleh minum, boleh tidak. Ini adalah satu wajib atau keharusan yang harus kita minum tanpa bisa dinegosiasikan lagi, ya. Jadi vitamin D adalah vitamin wajib yang harus ada, yang tidak bisa dinegosiasikan lagi kalau ingin selamat, ya. Sumbernya mana saja? Ya matahari. Cuman kalau dari matahari saya jemur 17 tahun, level saya cuma 45. Jadi walaupun kita terpapar matahari bertahun-tahun, levelnya hanya paling sampai mentok 45. Dari makanan pun juga nggak bisa banyak dapat, ya. Jadi kita harus suplai lagi dengan suplemen tambahan. Nah, reseptor vitamin D itu ada di otak, di tiroid, paratiroid, jantung, payudara, ginjal, usus, prostat, ya. Jadi inilah tempat-tempat reseptor untuk vitamin D, ya. Kesimpulannya, bagaimana supaya kita bisa survive, ya, hanya oleh kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan kita bisa terhindar dari virus corona saat ini, ya. Dan untuk itu cukup, ya, melakukan 5 hal seperti ini. Saya ulang kembali, apa 5 hal itu? Ya, 1, cukup minum. Ya, jangan takut haus, kencing-kencing nanti, nggak usah takut. Ya, kita repot sedikit nggak apa-apa, tapi tubuh kita jadi sehat. Ya, makan yang baik, ya, olahraga. Kemudian jangan lupa tidur, ya, 8 jam sehari. Ya, dan yang paling terakhir adalah selalu happy, ya. Jadi jangan takut dengan COVID, Corona, karena Tuhan beserta kita. Tapi jangan konyol, tetap jaga prokes, ya. Ya, saya kembalikan ke Bu Mel. Oke, tolong mungkin bisa kasih tepuk tangan pakai ini reaction, ya, supaya dokter kita itu tetap semangat mendukung kita untuk memberikan kabar-kabar, informasi-informasi buat kita semua setiap kali kalau nanti kita ada acara. Dok, jangan lupa, kayaknya sudah ada yang masuk ke saya itu, kapan dong ngomong soal matras, khusus matras, saya ingin tahu berkaitan dengan ini, karena dokter tadi ngomong masalah kualitas tidur. Jadi
stay tune aja Bapak Ibu sekalian semuanya. Next time kita akan adakan acara seperti ini khusus tentang matras kita, tapi berkaitan dengan kualitas tidur yang akan dijabarkan oleh Dr. Yusak. Ya, siap dok? Berkenan dok? Ya. Tapi thank you dok. Tunggu senggang ya, tunggu senggang kan. Oh yeah, sure. Ya, kita harus mendoakan Dr. Yusak ya, karena Dr. Yusak itu terus ada di garda depan nih ya, ikut bertempur. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan semua sesi yang dipaparkan oleh Dr. Yusak tadi, ya, nah bagaimana dengan kita? Sekarang kita introspeksi diri kita nih ya, waktunya untuk evaluasi diri. Bagaimana kita bisa mencegah ya untuk sakit, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, biasanya kan kita saya mau dong lakukan dengan balance diet. Saya mau tingkatkan kualitas tidur saya. Dan satu lagi, jangan lupa saya mau rutin berolahraga. Yes, seperti tadi Dr. Yusak bilang, usahakan untuk berjemur supaya dapat paparan vitamin D-nya buat kita semua. Nah, tapi seberapa sering atau seberapa rutin atau seberapa disiplin kita bisa lakukan ketiga hal ini buat mendongkrak, meningkatkan kesehatan tubuh kita semua. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan itu, bagaimana caranya untuk kita bisa ditolong ya? Nah, jangan khawatir, ada solusinya buat kita semua. Itu juga yang saya lakukan setiap hari dengan keluarga saya, yaitu kami selalu pakai produk-produk kesehatan berteknologi tinggi dengan serat spektrum ini ya. Nah, tentunya sore hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang how atau bagaimana produk ini bekerja, karena intinya saya ingin memberikan peluang buat Bapak Ibu sekalian yang hadir sore hari ini, kita nanti bisa banyak waktu untuk bisa bertanya jawab dengan dokter ya. Nah, jadi izinkan saya untuk share sedikit yang produk-produk HME yang bermanfaat buat kita, apa saja sekilas info buat Bapak Ibu sekalian, tapi tetap stay tune dengan kami akan terus update produk kami dan manfaatnya buat kita semua. Nah, apa saja produk-produk yang ada yang baru muncul pada tahun ini ya, seperti ini bra ya, ini luar biasa, sangat lembut, sangat dinanti-nantikan oleh para kaum ibu, para wanita ya, ini sangat luar biasa, sangat nyaman, serasa di awan bener ya, pakainya lembut. Dan juga ini ada produk pajamas ya, itu berteknologi tinggi ya, nanti saya akan tunjukkan fotonya juga. Dan nah, ini ada bucket hat ya, sekarang banyak kita itu beraktivitas di luar ya. Nah, atau mau pergi shopping, mau belanja untuk our dairy. Nah, itu bisa juga kita pakai. Dan semuanya ini tentu ada teknologi kesehatannya ya. Jadi yang saya berbicara ini selain kelihatannya wow bisa fashion, bisa ini, tapi semua berteknologi tinggi ya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya kelihatan cakep, kelihatan bagus, tapi mendapatkan manfaat kesehatannya. Nah, contohnya seperti ini saya ingin tunjukkan salah satu berkaitan dengan matras, biar Bapak Ibu sekalian boleh menyaksikan video singkat ini. 睡眠曾被誉为上帝赐予的最美好的礼物，然而，中国睡眠质量白皮书里却显示，65%的国人睡不好，各种睡眠问题始终困扰着现代人。最纯粹的优质睡眠成了奢侈品的代名词。您多久没有睡过一个好觉了？睡不好的后果，可曾想过？低质睡眠4大危害。危害1：睡不好，老得快。睡眠时间短、多梦以及缺少深度睡眠，都会影响女性生长荷尔蒙的分泌和胶原蛋白加速流失，进而导致体重增加和腰腹部肥胖，肌肤失去弹性，甚至导致抑郁症。危害2：睡不好，伤感情。人是感情的动物，我们或喜或悲的情绪直接影响到能否睡个好觉。
研究显示，48.2%的人没睡好，第二天会发脾气，而发泄对象首当其冲是另一半，其次则是孩子、父母。危害3：睡不好失钱财。中国睡眠指数调查发现，37.8%的中国职场人士在白天的工作中因睡不好而处在低效状态。每个中国职场人因睡不好，平均每月损失3212元的工资。危害4：科学睡眠消费意识差，潜伏健康隐患。尽管人们的睡眠状况不佳，对睡眠产品现状不满，但调查显示，63.1%的国人仍睡在无品牌或杂牌床垫上。而超过70%的人表示床垫从不进行清洁，并因为麻烦而不愿意改善。您还处在不科学的睡眠之中吗？截至2012年9月份，我国睡眠产业的市场规模已达1200亿元，并且持续保持高速增长的趋势。睡眠产业已发展成为一个覆盖全民的新兴产业，成为中国健康消费领域新的经济增长点。多年来，佳来不断加大对国民大健康产业的投入，凭借过硬的研发实力，融合大数据、互联网以及智慧医疗等多个技术手段，为中国人揭开睡眠之谜。不仅帮助中国人更清楚地了解到睡眠质量的重要性，也让更多人加入健康睡眠的行列之中。终于，一个革命性睡眠新时代产品诞生了——佳来 He and Me 床垫。6大核心技术带您开启健康睡眠新时代。双面面料设计能根据智能智慧调节温度，达到冬暖夏凉的效果。革命性负电位理疗技术与锗元素的应用，有效改善人体微循环，帮助快速进入深层睡眠，让身心充满能量，提高专注力，且不会产生有害电磁波，大人小孩均可放心使用。全天候随时启动自动除螨除菌功能，吸湿排汗，透气排热，从而带给您健康舒适的睡眠环境。100%日本原装进口，品质认证，放心之选。简约设计，不凡性能，即刻享有前所未有的科学睡眠。尽管坐拥豪宅名车，还不如拥有一张好床垫来得舒适；尽管家财万贯，还不如拥有一个伴你睡眠、跟你说早安的人重要。爱之于一个家，如同健康之于人类一样。选择佳来 He and Me 床垫，就是为了让您和您的家人拥有健康，从此恋上睡眠的感觉。好好睡觉，让爱回家，以容光焕发之态迎接更有价值的人生。Oke, Bapak Ibu sekalian, ya jangan khawatir. Nanti kalau ada yang butuh video itu boleh minta dari saya juga ya, saya boleh share. Itu sangat luar biasa ya, penjelasannya sangat detail sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kalau tadi mungkin tidak begitu melihat jelas. Nah, ini adalah pattern-nya yang sangat eksklusif, sangat elegan, sangat mewah sekali. Ini adalah coraknya ya, sangat luar biasa, sangat nyaman ya. Saya juga sudah pakai dan itu sangat menolong keluarga kami juga ya untuk melakukan terapi tidur ya di atasnya, dan kita bisa terapi sehingga kita tubuhnya itu menjadi lebih segar dan sehat. Nah, ini ada dua ya penampang yang ada motif bunga-bunganya ini adalah yang bagian hot-nya, dan yang di sebelah kanan saya itu adalah yang cool. Jadi ini adalah satu-satunya di dunia matras berspektrum yang punya dua fungsi, bisa panas dan bisa dingin. Dan nomor 1 di dunia yang punya kapasitas
ukuran besar 180 kali 200. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun dicari ya, kalau untuk matras kesehatan tidak ada yang ukuran sebesar itu dan yang punya dua fungsi panas dan dingin ya. Nah, nanti akan kita buatkan sesi khusus ya buat Bapak Ibu sekalian tentang manfaat dari matras ini, tapi sekilas saya akan tambahkan dulu apa teknologi yang dipakai di dalam matras ini ya. Jadi kita menggunakan teknologi yang namanya terapi potentiometri. Nah, metode kesehatan yang digunakan dengan medan arus balik ini ya, medan listrik yang ada dalam ion biologis dalam tubuh kita itu yang membantu mengatur keseimbangan pH darah manusia. pH darah seperti dokter juga sampaikan tentang cancer itu adalah ada pH yang imbalance sehingga pH asamnya lebih tinggi. Nah, itu yang membuat kita menjadi tidak sehat. Dan ini juga dia bisa membantu meningkatkan saraf otonom ya untuk bekerja lebih baik lagi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini yang paling penting saat masa pandemi yang kita harus miliki, yaitu sistem kekebalan tubuh yang tinggi ya. Nah, berikutnya juga ya, dan dengan Spectrum Health Mattress ini juga ya, dengan medan potensial negatif ini, dia memberikan relaksasi bagi tubuh kita. Ya, ketegangan-ketegangan tubuh ya. Selama work from home itu bukan berarti itu santai loh. Sebenarnya lebih nggak enak karena kita duduk terus, ya banyak sekali ya orang-orang yang mengalami kaku di bahu, ya, di punggung dan sebagainya dan tangan ya. Karena apa? Posisi duduknya Bapak Ibu sekalian saat bekerja itu harus diperhatikan. Dan juga yang paling penting adalah di sini dia menuntut kondisi gelombang otak menuju gelombang alfa dan delta sehingga membuat kita bisa mendapatkan kualitas tidur yang luar biasa. Nah, ini yang terpenting seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Yusak. Thank you, dokter. Mengingatkan kita semua, tidur itu harus cukup dan berkualitas. Karena saat itulah di mana ada terjadi regenerasi sel. Ya. Dan salah satu lagi yang saya ingin sampaikan selain dari matras ya, nah ini ada new produknya kita ya. Ini kalau saya ada tulis new dengan love itu adalah very new product ya. Dan bahkan ini akan baru sampai di Indonesia awal bulan depan ini ya, Agustus. Nah ini adalah inovasi baru lagi untuk eye mesh-nya. Ini sangat nyaman sekali. Sangat lembut. Ini saya ada barangnya ya di sini. Memang belum ada bisa dibeli, tapi akan segera bisa Bapak Ibu beli ataupun bisa ambil dari limitnya Bapak Ibu sekalian. Ya, sama halnya juga dengan matras itu sampai inden karena banyak yang butuh dan kantor juga kelabakan ya untuk penyediaannya. Dan ini bagian dalamnya, ini enak sekali, sangat nyaman, sangat lembut, dan ini yang dibutuhkan yang seperti tadi Dr. Yusak sampaikan, melatoninnya harus gelapnya. Nah, ini enak sekali ya. Nanti jadi Bapak Ibu jangan sampai tidak punya atau tidak memiliki barang-barang seperti ini. Nah, ini baju tidurnya, ini luar biasa. Baju tidurnya enak sekali. Nah, bukan soal masalah enaknya, tapi kita yang perlu tahu adalah teknologinya. Ya, teknologinya apa? Paling utama teknologi paling canggih yang tidak dimiliki oleh produk kesehatan dalam bentuk garment ya, oleh produk yang lain adalah berkaitan dengan fiber spectrum. Fiber spectrum ini teknologinya dibeli hak patennya ya oleh He and Me, oleh Mr. Sima Xiong tadi. Jadi dia kerjasama dengan Amerika. Ya, dan juga di dalam sini ada unsur titanium germaniumnya, ada cosmic energy stone-nya. Itu semua akan membantu peredaran darah tubuh kita menjadi lebih lancar, membantu metabolisme tubuh kita yang tidak baik menjadi lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Nah, dan ini adalah dia buat dari kapas 95% sehingga kita pakai sangat nyaman sekali ya, sangat nyaman. Ya, dan ada sedikit spandex untuk kelenturannya. Nah, scarf ini saya sangat encourage Bapak Ibu sekalian ya,
harus punya at least 1 di rumah nih. Ini luar biasa. Tadi kalau dokter ngomong soal alergi, ini alergi juga bisa dibantu dengan yang namanya scarf ini, karena saya sudah pernah membuktikan buat anak teman saya yang pas alergi, pergi makan bareng kita, saya kasihkan scarf-nya karena dia alergi terhadap udang, muncul merah-merah, totol-totol merah di tangan-tangannya, saya pakai scarf, lilitkan aja di lehernya, nggak lama, langsung hilang. Ya, nggak sampai 15 menit. Dan ini juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, ya. Banyak kesaksian tentang scarf ini. Nah, ini ada sport series, ya. Sport series ini luar biasa. Ada headband, ada kaos kakinya lentur banget, enak sekali dipakai, sangat nyaman. Dan juga ada wristband-nya, ya. Jadi kita bisa pakai selama masa pandemi ini kalau mau melakukan olahraga, baik dalam rumah maupun outdoor. Ya, dan ini semua Bapak Ibu sekalian tolong dicamkan, teknologi kita terdiri dari 5 negara perpaduannya di dalam sini, dan ada titik-titik akupunktur, titik meridian, itu semua ada di dalam setiap produknya kita. Jadi itu yang sangat luar biasa sekali juga mendukung peredaran tubuh darah kita. Nah, ini dia ya, ini saat saya ini tahun lalu ya, awal-awal pandemi, saya jalan-jalan ya karena ingin lihat kondisi pandemi seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga satu produk kesayangan dari suami saya ya, namanya neck wrap. Ini enak sekali, nyaman sekali. Ini salah satu produk favorit keluarga kami ya, karena ini juga produk baru sebenarnya ya, baru tahun lalu. Nah, ini bisa dipakai jadi bando, jadi bandana, bisa jadi masker ya, bisa juga untuk fashion seperti saya pakai di sini ya. Very nice dan sangat lembut sekali, dan semua adalah teknologi itu, karena di setiap serat-serat helai benang itu ada 6 unsur utama yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh produk lain. Nah, ini bucket hat-nya. Wow, siapa yang sudah menunggu ini ya? Ini sudah segera muncul. Nah, sudah ada di rumah saya. Tentunya ini nanti Bapak Ibu juga akan miliki ya. Nanti setelah datang, ini produknya lagi on the way, sudah banyak yang menanti-nantikan. Karena masa pandemi, saya itu pingin jalan-jalan tapi kadang takut terlalu panas ya, kepalanya jadi pusing. Nah, ini ada bucket hat-nya ya. Oke, ini ada warna yang lain, dan ini tada, ada satu lagi yang batik ya, kayak batik. Ini bagus banget. Yang ini lebih mahal sedikit ya, dan ada logo He and Me-nya di sini. Oke. Nah, ini sangat bagus banget. Bisa dipakai seperti ini. Wes, very nice. Ya. Oke. Dan ada lagi yang lain ya. Nah, ini ada bra yang sangat bagus ya. Ini juga Bapak Ibu, bukan Bapak deh ya, sorry. Ibu-ibu harus miliki, jangan sampai ketinggalan. This is a very nice one yang belum pernah saya jumpain. Sport bra yang sangat lembut sekali dan very nice, sangat nyaman di badan kita. Serasa seperti kayak tidak pakai bra karena saking lembut dan tipisnya, ya. Nah, ini ada produk yang baru yang namanya Balare. Nah, ini luar biasa. Ini juga pakai very high technology ya untuk dilakukan, dibuatkan buat kita semua. Ini ada yang namanya masker. Ya, kita bilang Indonesia lebih enak ngomongnya topeng katanya gitu ya. Nah, ini untuk bisa dipakai waktu tidur. Ini ada lubang untuk kita bernafas. Jadi bahannya di belakangnya ini ya. Ini sangat lembut juga. Ini semua ada teknologi yang terkandung di dalamnya yang membuat wajah kita itu tetap lembab dan memicu untuk sel-sel di dalam wajahnya kita itu tetap bekerja dengan baik. Sehingga kita akan tetap kelihatan awet muda. Nah, ini toner ya dan juga dry mask ya. Ini ada. Ini luar biasa. Ini produk yang sangat teknologi tinggi ya, ini dibekukan minus 196 derajat Celcius. Jadi luar biasa, begitu dipakai di muka kita satu kali aja, suami saya sudah langsung kaget. Wow, muka kamu beda banget,
kencang sekali. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. We are talking about technology, but how about the ingredients? No worries Bapak Ibu sekalian, believe me. Karena apa? Saya juga orang yang sangat penakut. Ya, jadi kalau untuk masalah kualitas bahan-bahan, saya pasti akan sangat seleksi sekali. Dan ini dibuktikan dengan produk-produk Balarey and He&Me, ya. Produk-produk kita itu adalah yang ramah lingkungan, yang artinya tidak mencemarkan lingkungan. Bahkan sampai untuk bahan-bahan pembuatan matrasnya juga sama. Semuanya kita dapat hak paten, sertifikasi ROSI, CE dan semuanya itu kita dapatkan untuk menjamin kualitasnya kita. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya. Ini bentuk barangnya. Luar biasa, yang ini adalah yang mesh-nya, dan ini adalah yang dried mesh-nya, ya, yang Florence. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kabar baiknya buat kita semua, ya. Ini ada promo, jadi kita masih ada beberapa hari ya, sampai tanggal 31 ya. Nah, Bapak Ibu bisa bergabung ya dengan beli satu paket iLead. Paket iLead itu murah, 21.912, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan produk senilai 24 juta plus lagi dengan ada bonus underwear yang luar biasa. Tadi dokter ngomong soal prostat, saya jadi ingat, ini bapak-bapak butuh di rumah itu sediakan pakai underwear yang dari He&Me, itu sangat luar biasa karena sangat terbukti untuk membantu ya mencegah terjadinya pengembangan dari prostatnya itu ya. Nah, jadi sangat luar biasa itu kita adakan, dapatkan bonusnya dalam pembelian paket iLead, dan juga di sini karena dalam rangka launching produk Balarey, nah kita diberikan lagi voucher senilai 996.000. Ini luar biasa, saya coba bargain, saya coba negotiate dengan kantor, dan itu dikabulkan. Artinya apa? Voucher ini bisa kita pakai untuk tukar barang-barang terbaru. Mau bucket hat, mau sport series, mau yang lain, boleh ya, boleh diambil apa saja. Ya, nah jadi saya encourage Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada waktu ya, bisa membeli produk ini. Dan ada satu lagi promo tambahan yang saya dibisikkan ini adalah apa? Bagi Bapak Ibu sekalian yang dalam 3 hari ini, tanggal 28 sampai ya per hari ini berarti 28 sampai 29, 30, 3 hari, Bapak Ibu yang berminat ya. Nah, kalaupun umpamanya oke, saya itu pokoknya mau beli, tapi saya itu belum bisa lunaskan hari ini, tapi mau besok, it's okay, Bapak DP saja atau Ibu DP saja, Bapak akan atau Ibu akan mendapatkan tambahan pilihan salah satu dari produk sport series. Boleh pilih mau headband-nya, mau wrist hand-nya, atau mau kas kakinya, ya. Silakan dipilih. Nah, jadi welcome bagi yang baru mau bergabung. Kami sangat senang sekali bisa menjadi keluarga besar dari He&Me. Ya, ini bukan menjadi sesuatu yang membuat beban buat kita. Seperti saya jalankan bisnis ini sangat ringan sekali karena apa? Saya tidak harus mikirkan membership-nya saya. Sekali kita sudah beli, kita adalah membership untuk seumur hidup. Dan juga sekali kita membership ya, dan kita bisa barangnya itu nggak perlu semua diambil keluar, bisa aja titip di kantor dulu, anytime kita butuh kita bisa ambil, mau dikirimkan buat keluarga kita keluar kota, mau keluar negeri, boleh saja, itu bisa dibantu dari kantor, tentunya kita ngomong soal di Indonesia ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu sangat-sangat saya encourage untuk paling tidak kita miliki satu paket iLead untuk menjaga kesehatan tubuh dari keluarga kita semua. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin mengambil matras, at least Bapak Ibu boleh ngambil yang paket pre-IPO. Itu senilai 75 juta. Ya, saya genapin aja 75 juta. Ya, nah ini bisa dapat hadiah limit produk yang diambil itu senilai 105 juta. Wow. Nah, ini Bapak Ibu bisa ambil matras. Ya, ditambahkan sedikit lagi bisa menjadi dapatkan 2 matras. Jadi nanti bagi yang tertarik boleh hubungin kepada Bapak Ibu yang mengundang atau mengajak Bapak Ibu hadir di acara sore hari ini.
Nah, ini adalah promo produk launching juga buat yang sudah menjadi keluarga HNMI. Ya, kalau Anda mengajak keluarga, ada yang belanja juga, Anda juga dikasih apresiasi loh, ya, untuk bisa dapatkan produk-produk yang terbaru dari Barare, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan dan jangan buang waktu untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah juga yang dibagikan, ya. Jadi, oh ya, hampir saya lupa. Setiap pembelian dari iLead itu juga ada tambahan yang namanya limit produk, ya. Ini adalah kebijaksanaan dari kantor pusat Kanai di China memberikan sokongan, dukungan buat Indonesia supaya orang-orang bisa lebih banyak yang dapat cepat sehatnya. Kenapa? Diberikan tambahan limit 3,6 juta. Bisa diambil barang-barang yang mau dipilih seperti apa, mau pajamas, mau topi untuk tidur juga ada, ya banyak sekali produknya kita. Jadi silakan Bapak Ibu. Jadi kalau dengan satu iLead saja, sedikit saya flashback, ya Bapak investasi 21.912, Bapak akan menerima total itu sekitar paling tidak 31.516.000 nilai produk yang diterima. Tapi kalau masa 3,6 itu sudah hilang, ya, nah itu akan sekitar cuma 26 jutaan saja. Jadi pakai ya kesempatan ini sebaik mungkin. Oke, nah ini tiba saatnya ya untuk kita masuk kepada sesi Q&A. Jadi sebelum masuk kepada sesi Q&A untuk mengundang Dr. Yusak untuk tampil kembali, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, ya. Ada baiknya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari presentasi saya yang masih ada yang belum jelas buat Bapak Ibu sekalian, boleh hubungi kami kembali kepada Bapak Ibu yang mengajak Bapak Ibu untuk hadir di acara kita sore hari ini, ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan saya boleh dibantu untuk tampilkan kembali Dr. Laimena Yusak bersama kita dan kita akan lakukan sesi Q&A. Boleh dibantu Pak Heng Ruti? Boleh tampilkan Dr. Yusak? Sudah. Oke. Ya, dibuat highlight kita berdua ya. Oke, Dr. Yusak, bagaimana kabar nih, Dok? Ya, menarik. Sangat menarik ya. Ya, Menarik. ini banyak sekali ternyata padahal kita nggak janjian ya, Dok ya. Dengan saya simak terus apa yang tadi dokter sampaikan dengan presentasinya dokter tentang kesehatan itu ternyata produk-produk kita itu banyak yang bisa mendukung ya. Ya, terutama untuk kesehatan dari mitokondria ya, Dok ya. Karena dari spektrum fiber ini bisa membantu dan untuk mencegah juga tentang yang virus tadi itu yang dia tidak kuat dengan getaran ya, Dok. Iya. Nah, ini juga Bapak Ibu harus mencatat salah satu teknologi kita itu adalah waktu produknya nempel di badan kita, ya, umpama contohnya seperti ini, dia nempel ya di tubuh kita, dia akan menghantarkan resonansi tertentu yang menggetarkan ya sel-sel dalam tubuh kita yang sehingga membuat dia itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, nah sekarang saatnya kita ada sesi tanya jawab. Apakah sudah ada yang raise hand mau bertanya, Pak Heng? Bisa mungkin dibukakan. Jadi yang mau bertanya silakan boleh open mic dan open video, ya. Dan pertanyaannya tentu seputar kepada tentang masalah virus corona, ya. Jadi bagaimana kita antisipasi untuk masa pandemi ini untuk bisa kita survive. Silakan Bapak Ibu, bagi ada yang mau bertanya. Atau saya coba cek di chat, apakah sudah ada yang bertanya di chat ini. Oh, Dok, ini ada yang bertanya di chat ya, saya bantu ini aja deh.
Sore, Dr. Yusak. Kalau boleh tahu, sebaiknya untuk vitamin D3 yang berapa IU? Silakan, Dok. Iya, ini yang paling sering ditanyakan, yang paling sering jadi perhatian. Oke, jadi vitamin D itu berapa sih perlunya? Kalau 2019, ya, zaman 2019, kita dengan 400 atau 1000 IU itu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Di 2020 sampai akhirnya kapan kita nggak tahu, ya. Kita perlu meningkatkan kadar vitamin D level di dalam darah kita setinggi mungkin, ya. Jadi alangkah baiknya kita cek dulu berapa sih kadar vitamin D kita, karena kadar rata-rata orang Indonesia itu memang rendah. Ya, anak-anak remaja aja itu bisa nilainya 10, 15. Makanya waktu dicek setelah kena COVID, kemudian saya cek itu mereka rata antara 15, 18. Makanya langsung terpapar COVID, ya. Padahal masih muda, umur masih sekitar 11 sampai 14 tahun, ya. Nah, jadi mau tahu sebaiknya kita cek berapa sih kadar level kita. Kalau umpamanya levelnya sudah 45, ya kita bisa jumping lagi, naikin lagi 10.000 IU tiap hari. 10.000 IU tiap hari, ya. Kita naikin lagi. Karena kalau terpapar virus corona, vitamin D yang anjlok pertama kali. Jadi dia yang turun, habis. Tabungan kita habis. Itu kalau yang tipe Wuhan mungkin sekitar 30 poin. Jadi kalau tabungannya ada 40, begitu kena virus corona tipe Wuhan, kemungkinan dia masih punya tabungan 10. Tetapi kalau yang varian Delta, Kappa, Gamma yang ganas, itu bisa boros vitamin D. Ya, di level 70 sampai 80 dia. Jadi kalau dia punya tabungan 40, kena yang Delta, itu tekor. Makanya akan timbul keluhan, ya, akan timbul keluhan-keluhan dari varian deltanya, ya. Jadi kalau mau memang sebaiknya cek berapa sih kadar vitamin D saya sama kalsium dalam darah saya, supaya kita bisa ngitung, oh saya mesti ngejumping sekian, saya harus minum sekian untuk naikin, ya. Oke, Dok, kalau untuk vitamin D-nya, ini ada yang bertanya juga, itu bisa didapatkan juga dari kualitas tidur seperti yang tadi dokter sampaikan kan ya? Ya, jadi orang begadang vitamin D-nya banyak hilang. Insomnia, nah itu pasti vitamin D-nya tergerus. Orang minum alkohol, itu juga vitamin D-nya juga bisa tergerus, ya. Yang suka nonton ini Korea ya dok, drakor? Ya, apapun lah. Sampai malam lupa tidur. Oke. Ya dok, thank you dok. Jadi ini ada juga Pak Sugiono bertanya, untuk kadar vitamin D dalam darah berapa yang diizinkan? Diizinkan kalau lihat kondisi mutasi dari virus corona ini yang berubah lagi, jadi sebaiknya di level 100 nanogram per mililiter. Itu baru agak aman. Boleh ulangin lagi dok, mungkin ada yang kurang paham. Ya, jadi level yang aman untuk terhadap varian Delta, Gamma, Kappa, sebaiknya di angka 100 nanogram per mililiter. Kalau saya karena di garda depan, ngadepin yang Gamma itu udah tiap hari, jadi saya naikin sampai mendekati 200 sudah saat ini. Oke, nah ini karena berkaitan dengan vitamin D, ini banyak yang bertanya, dok. Jadi kalau umpamanya dengan dosis, ya seperti kita harus konsumsi dari suplemen-suplemen yang ada untuk melengkapi, itu kira-kira bagaimana dok cara konsumsinya? Ya, makanya kembali lagi cek dulu kadarnya berapa. Kalau tinggi kita bisa ukur, oh butuhnya sekian, tambah jemur, ya plus jemur. Jemur itu harus. Kenapa? Karena mengaktifkan vitamin D yang di kulit. Jadi semua vitamin yang kita konsumsi segala macam yang di kulit juga harus kita aktifkan supaya lebih maksimal dapatnya. Oke, thank you dok.
Oke, ini ada yang bertanya lagi tentang mungkin perlu dijelaskan sedikit lagi, Dok, berkaitan dengan mitokondria, Dok. Ya, jadi mitokondria itu karena kayaknya sebelum masa pandemi nggak ada yang peduli kan. Sekarang ini. Kenapa? Dia gini, jadi mitokondria itu merupakan pabrik penghasil energi. Iya. Pabrik penghasil energi. Jadi mesin yang mengubah oksigen yang kita hirup nih, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan. Nah, itu oleh mitokondria dirubah menjadi energi. Dengan energi inilah sel-sel itu bisa hidup. Dah, poinnya itu. Oke, thank you, Dok. Dok, ini ada yang bertanya ya dari Ibu Lin, bukannya kadar vitamin D kalau di atas 100 sudah toksisitas? Ya, jadi saya awalnya juga takut. Ya, waduh, ini saya sudah lebih dari 100 ini. Akhirnya waktu pemeriksaan kedua yang 164, saya cek lever saya cek ginjal saya, ya semua sistem saya cek. Masih bagus, masih normal. 3 bulan kemudian tanggal 1 Juli kemarin, saya ulang lagi semua. Saya cek lever saya cek ginjal saya cek kadar vitamin D saya yang sudah mencapai hampir 200 kurang setengah lagi 200, ginjal lever saya masih tetap bagus. Yang jelek cuman kolesterol. Karena pasien yang memberikan makanan-makanan yang tadi jahat itu. Ya, jadi enak sampai di leher, Dok, ya. Sembuh, aduh ya ditolak. Ya gimana, dilihat enak ya. Jadi sedikitlah melanggar. Jadi kolesterolnya juga agak sedikit berantakan. Tapi berarti boleh dong pesanin, Dok, ke pasien itu kirim buah aja, Dok, terutama sudah. Sekarang mereka sudah mulai mengganti buah. Oke. Nah, Dok, ini ada yang bertanya nih, Dok. Kenapa orang yang sudah divaksin lengkap tapi masih bisa terpapar COVID ini, Dok? Ya, kembali lagi, vitamin D-nya pasti jelek. Oke. Itu udah pasti. Jadi tabungan vitamin D-nya pasti kurang. Kedua, tubuhnya responnya lambat. Divaksin tapi belum respon, imun tubuhnya nggak segera bereaksi. Jadi keluar sedikit. Ya. Ya. Jadi harus ada masa tunggu mestinya, Dok, ya? Masa tunggu, ya. Cuman tetap aja metabolisme tubuh orang beda-beda. Betul. Naik tinggi, menjulang tinggi, tapi turunnya juga cepat. Nah, ada yang naiknya pelan-pelan terus bertahan. Jadi semua tergantung dari metabolisme, ya, sistem imun tubuh orang itu. Tapi kembali lagi yang utama buat saya adalah vitamin D. Ya, vaksin itu payung. Ya, payung yang kecil yang kita biasa pakai kalau mau jalan kepanasan, kita pakai payung supaya nggak kehujanan. Tetapi vitamin D itu payungnya gede banget, ya, yang melindungi semuanya. Oke. Nah, Dok, ini ada yang menarik yang ditanyakan oleh Ibu Foni. Vitamin D apa perlu dibarengin konsumsi kalsium kah? Salah, bukan kalsium, tetapi K2. K2. Jadi jangan minum vitamin D dengan kalsium. Ya, nanti itu justru akan bikin plak di pembuluh darah. Itu yang bahaya. Jadi saya menganjurkan pasien kalau minum vitamin D tidak boleh ada kalsiumnya. Ya, tetapi K1 dan K2 itu yang perlu. Jadi dia ngikat kalsium supaya jangan numpuk di pembuluh darah. Ya. Tapi kalau minumnya selang waktu berbeda boleh, Tetap Dok? tidak usah, karena vitamin D sendiri itu menarik kalsium. Ya. Oh, I see. Nah, ini saya nggak pernah minum kalsium, tapi kalsium saya normal di atas hampir malah kelebihan, hampir kelebihan. Walaupun saya tidak pernah minum kalsium. Jadi vitamin D ini dampaknya adalah salah satu dia menarik kalsium.
Jadi berarti ada yang K2 itu ya dok ya, berarti Ya, vitamin D plus dengan yang K2. K2. Dok, ada saya lihat ada yang plus dengan VCO plus dengan apa lagi satu macam Ya, itu itu dok? harus. Vitamin D dengan VCO, nah itu dia mengaktifkan gen antivirus. Jadi sebaiknya memang menggunakan minyak. Tadinya saya bilang ya sudah makan vitamin D dengan goreng tahu goreng, ya bakwan goreng. Tapi mau makan begitu tiap hari apa nggak jontor itu leher, ya kan? Nah, jadi dibarengin sama salah satunya adalah VCO. Itu bagus sekali. Oke, wow, luar Nah, biasa. ya, vitamin Bagaimana D Bapak Ibu? kayaknya vitamin Untuk penjelasannya luar biasa ya. By the way, ini memang masih masuk terus pertanyaan dok. Tapi ini waktu sudah jam 4.30. Jadi saya kembalikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ya saya harus say thank you dulu dengan dokter ya. Dr. Lemena Yusak, luar biasa. Thank you untuk waktunya sore hari ini dok, untuk pemaparannya yang luar biasa ya. Dan juga saya ingin kita semua ya dalam setiap hari bawa dalam doa kita untuk mendoakan para pahlawan garda depan kita yang sekarang ini saat ini kita berbicara pun mereka sedang bertempur ya di setiap arena rumah sakit ataupun di barak-barak yang didirikan. Nah, baik untuk dokter dan para perawat ya, kita berdoa supaya Indonesia bisa segera pulih dari masa pandemi ini ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir ya pada sore hari ini bersama kami. Bagi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bagi yang sudah mungkin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, silakan hubungi ya Japri lewat WhatsApp atau by call ke teman-teman yang mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara kita sore hari ini. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu semuanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa di acara kita yang berikutnya. Bye.